Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Wa mata gorikin wa mata syahid. Pertama dan yang paling utama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berbelasungkawa kita sampaikan kepada saudara kita Emeril Khan Mumtaz yang merupakan anak dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang sangat sering disapa dengan sebutan Kang Emil. Anak beliau yang disebut dengan Kang Eril yang sudah dinyatakan Majelis Ulama Indonesia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei yang lalu, yang mana peristiwa yang menimpa beliau adalah tenggelamnya di salah satu sungai di Swiss. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, mari kita tetap mengimani dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku yang hidup, yang masih diberikan kenikmatan Islam kepada kita, yang alhamdulillah sampai hari ini dengan nikmat yang Allah berikan ini, maka kita masih dapat menjalankan kehidupan kita, baik itu dalam beribadah maupun dalam mencari nafkah dalam setiap harinya. Tak lupa dan tak bosannya kita tetap kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini alhamdulillah telah sampailah kepada kita Islam yang merupakan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat kita tidak lagi mencari-cari ataupun menunggu-nunggu hidayah agar kita masuk Islam, akan tetapi alhamdulillahnya sejak lahir kita sudah dianugerahkan keislaman dari keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang kematian anak Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu yang sering disapa, yang akrab disapa dengan Kang Eril Mumtaz Khan. Menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan kepada kita, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati disebabkan tenggelam, dia syahid. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenggelam merupakan penyebab kematian saudara kita Eril Mumtaz Khan. Maka melalui hadis Rasulullah ini dapatlah kita ambil bahwa saudara kita ini bagian dari orang-orang yang mati syahid. Kemudian untuk memperjelas hadis Rasulullah tentang syahid ini, Rasulullah juga menegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang tadinya hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan kepada sahabat pada kala itu, orang-orang yang mati syahid selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7 orang. Yang pertama, orang yang mati syahid karena wabah.
Yang kedua, orang yang mati syahid karena tenggelam, wa mata muridin. Yang ketiga, orang yang mati syahid karena luka lambung. Yang keempat, orang yang mati syahid karena sakit perut. Yang kelima, orang yang mati syahid karena kebakaran. Yang keenam, orang yang mati syahid karena tertimpa reruntuhan. Dan yang terakhir, orang yang mati syahid karena melahirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kala ini ulama mengumpulkan tentang mati syahid ini menjadi dua golongan. Yang pertama, syahid dunia wal akhirah, syahid di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, syahid di akhirat saja. Maka salah satu contoh dari syahid dunia dan akhirat itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mati dalam peperangan, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah salah satu contoh syahid dunia dan akhirat. Maka memperlakukan fardu kifayah kepada orang yang mati syahid, yang syahidnya itu dunia dan akhirat, maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Karena kenapa? Pada kala itu di zaman Rasulullah SAW, setelah melakukan peperangan, sahabat-sahabat yang syahid di jalan Allah, Rasulullah menguburkan ataupun memakamkan langsung dengan menumpukan mayatnya ataupun menyatukan mayatnya dari satu dengan yang lain dan dikuburkan sekali kuburkan pada kala itu. Itulah salah satu contoh orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Kemudian orang yang mati syahid karena orang yang mati syahid di akhirat. Salah satu contohnya yang syahid di akhirat itu adalah orang yang mati disebabkan karena tenggelam. Seperti saudara kita Ananda dari Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Eril Mumtazkan, yang hari ini lagi heboh-hebohnya di media. Maka karena itu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, kami sampaikan turut berbela sungkawa kepada Bapak Gubernur. Dan jangan pula dikarenakan Ananda, Bapak ataupun saudara kami Eril Mumtazkan yang telah meninggalkan kita semua, kemudian mengurangi semangat ataupun menambah rasa beban pilu yang mendalam di hati Bapak nantinya. Karena itu mari kita ingat, Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah tidak akan pernah mengangkat iman seseorang melainkan Beliau memberikan cobaan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Allah mengatakan, Allah tidak akan mengangkat, Allah tidak akan memberikan ataupun derajat keimanan kita semakin tinggi kecuali kita diberikan cobaan. Cobaan yaitu dengan kesusahan, begitupun dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan dan kematian. Akan tetapi Allah kunci. Mari kita yang diberikan musibah oleh Allah, tetap kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ini terjadi kepada kita, ini yang terjadi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan dengan keikhlasan hati Allah menambahkan, Allah memberikan hidayah di belakang dari kejadian ini. Karena sesungguhnya di dalam surah Al-Insyirah Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalaulah ini merupakan kesulitan yang mendalam bagi Bapak, maka ingatlah di balik kesulitan ini Allah katakan akan ada kemudahan. Dan juga Allah telah mengunci di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah mengatakan kepada kita, Allah tidak akan pernah menguji hambanya kecuali batas kemampuannya. Kami yakin dan percaya karena kebesaran hati dan kesabaran Bapak Gubernur, maka Allah memberikan ujian
memang kalau kita pikirkan anak sematawayang ini yang satu-satunya anak laki-laki dari bapak merupakan kesedihan yang mendalam, luka yang mendalam yang dirasakan oleh keluarga karena kehilangan. Akan tetapi jangan pula dengan kejadian ini nantinya iman kita semakin berkurang. Justru dengan Allah mengingat kita pada hari ini, mari kita meningkatkan keimanan kita, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nantinya Allah akan mengajak kita masuk ke dalam surganya sesuai dengan yang dikatakannya dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhir kata kami ucapkan kepada keluarga ahli musibah, semoga dapat menerima kepergian saudara Eril Mumtaz Khan yang sudah Allah panggil melalui jalannya, karena kematian ini kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang berjawa pasti akan mati. Karena kematian ini juga tidak bisa kita rencanakan, karena sesungguhnya rencana yang paling bagus hanyalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memprogramkan apa yang ingin kita lakukan di masa depan, akan tetapi Allah lah yang menentukan rencana apa yang paling baik untuk kita ke depan. Untuk itu tetap kita berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk saudara Eril Mumtaz Khan. Inilah sejatinya yang harus sama-sama kita lakukan, karena memang jenazahnya juga belum ditemukan. Maka sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia, sudah sangat bagus untuk melaksanakan sholat gaib terhadap saudara kita. Mudah-mudahan dengan duka yang mendalam seluruh warga negara Indonesia merasakan duka ini, maka mudah-mudahan dengan itu Bapak Gubernur Jawa Barat menjadi penawar sedingin dari kami selaku masyarakat yang juga merasakan kehilangan atas kehilangan saudara kami Eril Mumtaz Khan. Untuk itu mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di sisinya di tempat yang terbaik, dan nantinya mudah-mudahan ketika kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga daripada Bapak Gubernur dikumpulkan kembali nantinya di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali nantinya di hadapan Allah dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan inilah dari hati kami yang mendalam, merasa kehilangan, kemudian merasa ikut berduka kepada keluarga kami sampaikan. Mudah-mudahan tetap tabah dan kuat. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah di dalam penghujung dari surah yang membicarakan tentang kematian ataupun kesabaran dalam surah Al-Baqarah itu. Maka insya Allah ketika Bapak menghadapi ini dengan kesabaran,